Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sanditya Rahmadiatri, NPM 1915210016 akan menjelaskan perbedaan fungsi perusahaan sekuritas vs perusahaan futures. Jadi, perusahaan sekuritas secara garis besar, perusahaan sekuritas adalah sebuah perusahaan yang merupakan anggota bursa efek yang bergerak dalam bidang transaksi sekuritas atau jual beli efek. Sederhananya, perusahaan sekuritas merupakan jembatan antara investor dengan pasar modal, dan perusahaan ini memiliki lisensi khusus. Perusahaan sekuritas di Indonesia terdiri dari dua jenis, konvensional dan syariah. Keduanya memiliki tugas yang sama, yaitu sebagai pialang atau perantara antara investor dan pusat pasar modal dengan tujuan memudahkan para investor dalam perusahaan sekuritas. Terdapat seorang broker atau juga dikenal dengan nama pialang. Pialang atau broker ini merupakan perantara antara pasar modal dengan investor. Broker tidak memiliki atau menjual saham secara langsung, tetapi memberikan rekomendasi kepada investor mengenai saham mana yang menarik serta waktu transaksi yang tepat. Rekomendasi yang diberikan oleh broker bukanlah berdasarkan pendapat pribadi, melainkan melalui analisis yang diberikan oleh para riset analis yang bekerja untuk perusahaan sekuritas tersebut. Selanjutnya, perusahaan futures. Perusahaan futures adalah tempat perjanjian yang menyatakan volume standar suatu mata uang tertentu untuk ditukar pada tanggal jatuh tempo tertentu. Pasar futures mata uang serupa dengan kontrak forward dari sisi kewajibannya, tetapi berbeda dengan forward dari sisi bentuk perdagangannya. Futures kontrak umumnya digunakan untuk melindungi nilai posisi valuta asing. Selain itu, futures kontrak diperdagangkan oleh spekulator yang berharap memperoleh manfaat dari prediksinya mengenai pergerakan kurs masa depan. Munculnya futures karena pembeli pada umumnya memiliki preferensi yang berbeda atas spesifikasi, kualitas, jumlah, dan tempat penyerahan aset dasarnya. Spesifikasi, kuantitas, dan kualitas underlying aset, initial price, dan besarnya margin bagi kedua belah pihak tetap ditentukan oleh exchange, clearing house, atau bursa khusus memperdagangkan futures secara terorganisasi. Pembeli kontrak futures menetapkan kurs nilai tukar untuk dibayarkan atas suatu valuta asing pada suatu waktu tertentu di masa depan. Secara alternatif, seorang penjual kontrak futures menetapkan kurs nilai tukar di mana suatu valuta asing akan ditukar untuk mata uang setempat. Di AS, kontrak futures dibeli untuk menetapkan jumlah dolar yang diperlukan untuk memperoleh jumlah valuta asing tertentu. Kontrak futures adalah sebuah perjanjian atau komitmen dua belah pihak untuk mengirimkan atau menerima instrumen finansial atau komoditas pada tanggal tertentu di masa mendatang, dengan harga yang telah ditentukan pada waktu
penandatanganan kontrak. Pihak yang telah setuju untuk mengirim sesuatu dinamakan pihak yang menjual kontrak atau go short. Sedangkan pihak yang setuju untuk menerima dinamakan pihak yang membeli kontrak atau go long. Berbeda dengan kontrak opsi di mana individu yang terlihat pada kontrak mempunyai hak, bukan kewajiban untuk membeli dan menjual aktiva finansial. Kontrak futures mengatur bahwa individu yang terlibat kontrak berkewajiban melakukan pengiriman dan penerimaan. Transaksi futures atau forward juga berbeda dari transaksi spot, yang mana mewajibkan pihak bertransaksi untuk melakukan pengiriman segera atau delivery on the spot pada harga spot. Futures adalah kontrak berjangka panjang yang bersifat mengikat atau memberi kewajiban kepada kedua belah pihak untuk membeli atau menjual underlying aset tertentu atau berupa valuta asing, tingkat bunga, ekuitas, atau komoditas berdasarkan tingkat harga yang ditetapkan saat ini, yang penyelesaian transaksinya dilakukan secara cash settlement di masa yang akan mendatang sesuai dengan expiration date yang ditetapkan di dalam kontrak tersebut. Sekian dari penjelasan saya. Mohon maaf bila ada yang kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.